Indonesia, sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, pelabuhan memainkan peran penting dalam memfasilitasi konektivitas dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam pembangunan pelabuhan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pelayanannya, penting untuk selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan menjaga kualitas lingkungan di sekitar pelabuhan. Sektor logistik kini menjadi dasar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong daya saing bisnis, dan menciptakan peluang investasi berkelanjutan. Salah satunya adalah pada sektor infrastruktur logistik. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya sektor logistik negara dengan fokus pada dua sektor, yaitu infrastruktur dan sistem informasi. Dalam hal infrastruktur, pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek besar dalam hal ini untuk membuat sistem logistik yang tangguh. Inisiatif perluasan hingga peningkatan layanan terminal pelabuhan telah mengubah wajah logistik Indonesia. Salah satu contohnya, Indonesia berusaha meningkatkan swasembada bahan pokok dan mendukung mobilitas barang dan orang melalui trayek kapal tol laut dan meningkatkan layanan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan. Sektor ini terus berkembang di Indonesia, memperkuat infrastruktur logistik sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Dengan proyek dan teknologi inovatif, Indonesia mengarah ke masa depan logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain infrastruktur, pemerintah mengambil langkah strategis dalam sistem informasi yang mencakup pengembangan platform digital untuk layanan logistik yang memfasilitasi kerjasama antara berbagai entitas terkait. Penerapan sistem informasi standar kepelabuhanan yang telah dijalankan, dan pembuatan sistem nasional untuk penyampaian dan pemrosesan data secara efisien dan terkoordinasi juga telah diwujudkan. Maka dari itu, apa sih sebenarnya peran teknologi dalam e-logistik? Teknologi informasi memegang peranan vital dalam e-logistik. Dengan Internet of Things, barang dapat dipantau secara real-time, lengkap dengan suhu dan kelembapan untuk produk sensitif. Kecerdasan buatan digunakan untuk mengolah data besar, merencanakan permintaan, serta mengoptimalkan rute pengiriman sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat. Sementara itu, blockchain menghadirkan keamanan data dan transparansi transaksi yang lebih baik. Semua inovasi ini memungkinkan pengelolaan rantai pasok yang lebih terintegrasi, pengiriman yang lebih cepat, dan biaya operasional yang lebih rendah. Apa aja sih jenis-jenis dari otomatisasi? Di gudang modern saat ini, pekerjaan manual yang sebelumnya sangat dominan, kini semakin berkurang karena digantikan oleh sistem otomatis yang lebih canggih. Teknologi seperti Automated Storage and Retrieval System atau ASRS, konveyor, dan robot pengangkut barang mampu mempercepat hampir seluruh proses operasional, mulai dari penyimpanan, pengambilan, hingga pengiriman barang ke titik distribusi. Peran sensor berbasis Internet of Things atau IoT juga sangat penting karena mendukung pemantauan inventaris perusahaan secara real-time, sehingga perusahaan dapat mengetahui posisi dan jumlah barang secara akurat tanpa harus melakukan pengecekan manual. Selain itu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dimanfaatkan untuk menganalisis data operasional sekaligus membantu mengoptimalkan tata letak gudang agar lebih efisien. Dengan kombinasi teknologi tersebut, gudang mampu menghemat lebih banyak ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan operasional, serta meminimalkan kesalahan manusia dalam proses kerja.
Transformasi ini bukan hanya meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi juga membuat rantai pasok perusahaan menjadi lebih andal dan responsif terhadap permintaan pasar yang terus berubah-ubah. Dalam sektor transportasi, otomatisasi semakin banyak diterapkan dengan dukungan teknologi seperti GPS, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, serta sistem manajemen transportasi yang terintegrasi. GPS berperan penting dalam memberikan informasi lokasi kendaraan secara akurat, sedangkan IoT menghubungkan berbagai perangkat untuk mengirimkan data secara real-time. Dengan bantuan AI, data tersebut dapat diolah untuk menghasilkan keputusan cepat. Misalnya, dalam menentukan rute perjalanan yang paling efisien berdasarkan kondisi lalu lintas, cuaca, maupun jadwal pengiriman. Sensor yang dipasang pada kendaraan juga mampu melakukan pengecekan kualitas kargo seperti suhu dan tingkat kelembapan agar barang yang dikirim tetap dalam kondisi baik hingga sampai ke tujuan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengiriman, tetapi juga membantu perusahaan menghemat bahan bakar melalui perencanaan rute yang lebih optimal. Selain itu, resiko kerusakan barang dapat ditekan seminimal mungkin karena adanya sistem pemantauan otomatis yang terus bekerja selama perjalanan. Secara keseluruhan, otomatisasi transportasi membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Tidak hanya pada aktivitas fisik, proses administratif di perusahaan juga mengalami transformasi besar melalui digitalisasi. Berbagai teknologi modern seperti robotic process automation atau RPA, komputasi berbasis cloud, dan software manajemen data dimanfaatkan untuk menggantikan pekerjaan berulang yang biasanya menyita banyak waktu dan tenaga manusia. Tugas-tugas sederhana seperti entry data, penjadwalan aktivitas, pengelolaan dokumen, hingga pembuatan laporan kini dapat dikerjakan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode manual. Hal ini mengurangi potensi terjadinya kesalahan manusia sekaligus mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam digitalisasi administrasi, biaya operasional dapat ditekan karena perusahaan tidak lagi perlu mengalokasikan banyak sumber daya untuk aktivitas yang sifatnya rutin. Karyawan yang sebelumnya terjebak dalam pekerjaan administratif berulang kini bisa lebih fokus pada tugas-tugas yang bersifat strategis seperti analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan penting. Selain itu, seluruh data yang diolah secara digital akan tersimpan secara terintegrasi di dalam sistem cloud sehingga lebih mudah diakses kapan saja dan dari mana saja, bahkan oleh tim yang bekerja jarak jauh. Keuntungan lain dari digitalisasi administrasi adalah meningkatnya transparansi dan keamanan data perusahaan. Karena sistem mampu mencatat jejak aktivitas secara detail sekaligus melindungi dokumen dengan enkripsi secara keseluruhan. Nah, berikutnya ini adalah studi kasus dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia tiada hentinya melakukan transformasi dari segala aspek. PT Pos Indonesia terus berbenah demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satunya adalah robotic sorting system yang tengah dikembangkan. Salah satu contoh nyata penerapan otomatisasi ada di PT Pos Indonesia. Pada tahun 2023 hingga 2024, PT Pos berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga 42% melalui penerapan robotic sorting dan auto labeling di pusat sortir. Teknologi ini membuat proses klasifikasi paket berjalan 2,5 kali lebih cepat dibanding metode manual. Saat ini,
Ada lebih dari 150 robot sortir yang sudah dioperasikan baik itu di Jakarta dan Surabaya, dengan kapasitas mencapai 18.000 paket per jam. Tingkat kesalahan pun sangat rendah, hanya 0,7 per juta paket. Hasil ini menunjukkan bagaimana teknologi mampu mengubah sistem kerja tradisional menjadi jauh lebih produktif. Yang pertama-tama terima kasih kepada kantor pusat yang sudah mempercayakan Regional 5, dalam hal ini SPP Surabaya, untuk menjadi pionir dalam penggunaan mesin sortir robotik. Mesin sortir robotik ini setidaknya kita harapkan bisa memberikan user experience yang lebih bagus, sehingga pelanggan akan lebih puas terhadap layanan PT Pos Indonesia dalam pengiriman barang dan surat. Terus kemudian di samping untuk keuntungan yang lebih baik bagi pelanggan, kami juga akan bisa melakukan efisiensi sumber daya, baik itu SDM maupun sumber daya yang lain seperti kantung, tali jalin, dan lain-lain. Untuk efisiensi di SDM bukan berarti bahwa kemudian ada pengurangan SDM, tetapi SDM tersebut bisa kita pindahkan ke bagian atau bidang yang masih memerlukan human resources, misalnya di bagian loket, di bagian penjualan, dan lain-lain. Terus kemudian juga insya Allah dengan adanya mesin sortir robotik ini, proses operasi akan menjadi lebih cepat, sehingga SWP akan menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya selesai dengan robotic sorting system, PT Pos Indonesia akan terus bertransformasi dan berinovasi mengikuti digitalisasi zaman demi kepuasan pelanggan. Baik, untuk kesimpulan dari kelompok kami, teknologi informasi dan otomatisasi bukanlah sebuah tren, melainkan kebutuhan utama untuk menghadapi dalam persaingan global saat ini. Logistik itu bukan berarti menggantikan manusia, tapi juga membantu dalam efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk melangkah ke era logistik digital?